Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Kembali lagi bersama dengan kami dalam program Berkat Pagi, di mana kita semua siap untuk diisi lagi melalui kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya mari sama-sama kita akan lihat, kita fokus dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Sekali lagi 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Bapak Ibu Saudara bisa menyimaknya. Saya akan membacakannya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Di sini berbicara iman, artinya memiliki keyakinan bahwa apa yang kita harapkan itu di dalam Kristus Yesus pastinya akan terjadi. Iman yang artinya percaya akan semua yang telah Tuhan katakan melalui firman-Nya, melalui kebenarannya Alkitab. Sebagai orang percaya Bapak Ibu, ketika kita masih hidup di dunia ini, kita masih menjalankan kehidupan kita di dunia ini, pentingnya untuk kita hidup bukan hanya sekedar apa yang kita lihat di depan kasat mata kita, tapi benar-benar kita dikatakan sebagai orang yang percaya, anak-anak Tuhan. Biarlah ketika kita menjalankan kehidupan kita yang masih ada di dunia ini, kita menjalankan kehidupan kita berdasarkan iman kita kepada Tuhan, bukan berdasarkan apa yang kita lihat di depan mata kita, apa yang ada di depan kasat mata kita. Ketika dalam kehidupan kita mengalami kegagalan secara manusia, kita tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami kegagalan, mungkin kita perlu percaya bahwa Tuhan pasti mampu dan sanggup menolong kita serta berikan kita kemenangan. Bukan sekedar menolong kita, bahkan Dia akan memberikan kita kemenangan, Bapak Ibu. Meskipun mungkin kita belum melihat jawaban Tuhan, kita mungkin belum melihat keberhasilan. Ingat, jangan pernah bimbang. Jangan sampai kita yang dikatakan tadi orang percaya, anak-anaknya Tuhan, ketika datang masalah silih berganti, atau mungkin ketika kita dalam kita berproses, kita mengharapkan suatu jawaban dari Tuhan, baik dalam pribadimu, jawaban melalui pekerjaanmu, usahamu, keluarga, siapapun. Jangan sampai iman kita goyah, jangan sampai kita bimbang hanya karena kita belum melihat jawaban Tuhan, hanya karena kita belum melihat keberhasilan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Biarlah melalui proses yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, sekalipun kita belum melihat jawaban dari Tuhan, sekalipun kita belum melihat jalan yang Tuhan sediakan bagi masalah kita, biarlah iman kita malahan harus semakin kuat. Biarlah iman kita semakin teguh lagi. Badai datang, kita tidak mudah goyah, kita tidak akan bimbang. Sebab jika kita iman kita bimbang, kita menjadi terpengaruh dengan kondisi, dengan keadaan yang ada di sekeliling kita, yang ada di lingkungan kita sekitar ini. Yang ada hal ini dapat melemahkan iman kita. Tetapi sebaliknya, yang sudah saya katakan tadi, apapun yang menghadang kehidupan kita di sekeliling kita, siapapun, mari kita mau belajar lewat yang kita alami itu bukan melemahkan iman kita, tetapi akan semakin memperkuat iman kita, memperteguhkan iman kita di dalam Tuhan. Saat kita dapat melihat dalam iman, kita akan dapat menikmati setiap janji Tuhan serta pertolongannya. Itu sebabnya pada malam ini kita akan sama-sama belajar bagaimana untuk kita menjaga iman kita kepada Tuhan. Kita langsung dalam poin yang pertama, yaitu jaga hubungan kita dengan Tuhan melalui apa? Melalui doa. Kita buka di dalam Efesus pasalnya yang ke-6
ayatnya yang ke-18 saya bacakan. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jaga hubungan kita dengan Tuhan. Jaga hubungan kita sebagai anak dengan Bapa kita. Dimanapun kita berusaha untuk menyediakan waktu untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan, dengan Bapa kita. Doa, saya akan mempertegaskan bagi Bapak Ibu Saudara, doa harus menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya. Benar-benar menjadi gaya hidup kita, bukan menjadi rutinitas kita. Tetapi ini adalah hal yang wajib kita sebagai orang percaya, gaya hidup dari waktu ke waktu. Tapi kita sadar kita perlu menjaga iman kita lewat hubungan kita, komunikasi kita dengan Tuhan. Dengan terus kita menjaga hubungan dengan Tuhan, menjalankan kehidupan sesuai ajarannya, sesuai apa yang dikatakan firman-Nya, dan menguatkan iman dengan berbagai cara, kita dapat memelihara iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Langsung kita lihat poin yang kedua. Bagaimana untuk kita menjaga iman kita kepada Tuhan, yaitu poin yang kedua, baca firman dan renungkan firman itu. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur pasalnya yang pertama ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Baca firman Tuhan membantu kita memahami, mengerti apa yang maksud dari rencana Tuhan, apa yang mengerti ajaran-ajaran yang diberikan Tuhan lebih dalam, dan memperkuat iman kita dalam kita renungkan firman Tuhan, dapat memberikan kekuatan dan penghiburan dalam hidup kita, dalam kehidupan kita. Sebab Alkitab, firman Tuhan ini adalah sumber kebenaran, petunjuk hidup bagi kita orang percaya, dan kekuatan bagi kita, kekuatan rohani bagi orang-orang percaya. Itu sebabnya Bapak Ibu, di sini kita lihat Paulus di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7 ini, di mana Paulus mengingatkan bahwa ada sesuatu yang lebih dari apa yang ia lihat di dunia ini, yaitu harapan untuk kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan, yaitu di kerajaan sorga. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini dapat mengingatkan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, untuk kita menjaga iman kita kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui kita jaga hubungan kita dengan Tuhan dengan doa. Yang kedua, kita terus membaca firman Tuhan dan merenungkan firman itu. Terpujilah nama Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kami perlu Kau Tuhan.